pemimpin yang memberikan contoh asik, bawahnya asik juga gitu. Kalau contoh yang di elitnya tidak asik, bawahnya bisa tidak asik. Dan kontrol itu juga mesti dilakukan terus-menerus saling mengingatkan. Jadi kalau di antara kita saling mengingatkan atau barangkali ada kritik di antara kita, yang gak usah baper. Udah baper, ditambah ekspresinya tidak menyenangkan, turunannya bisa dipersepsikan lain. Sehingga kalau kita memberikan pendidikan politik kepada mereka untuk mau terlibat, katakan, yuk kita ikut yuk. Kita dorong program yang kamu inginkan, caranya mencapai seperti ini, maka rasa-rasanya akan mengasihkan. Apalagi kalau bawa nilai seni, budaya, kayak tadi itu loh. Politik itu ya kayak kita bernafas dengan oksigen ini. Jadi pasti kebutuhan hidup. Tidak mungkin kita hidup tanpa oksigen. Tidak mungkin kita hidup tanpa politik. Sehingga kalau di politik itu menjadi bagian dari nafas kita sehari-hari. Nah kalau kemudian ada yang kompetisi, ada yang merasa panas, ada yang merasa dicurangi, ada yang merasa sportif, itu sama, itu bagian dari pertunjukan-pertunjukan yang asik yang harusnya rakyat menonton itu seperti pertandingan sepak bola saja. Lihat aja dengan penuh keindahan, mana yang seninya oke atau tidak gitu. Dan yang paling penting adalah, yang paling asik adalah Pak Mahfud ikut perubahan. Itu kan asik itu tadi kira-kira. Saya kemarin nggak sadar ngomong kemajuan, itu kan sama-sama asik itu. Dan sebetulnya juga ini, Nana, kalau kita lihat menyenangkan, lihat kita semua yang nyiapin banner, pada nyiapin kaos, bikin sablon, motornya disiapin, itu kan karena suasana riang gembira di situ. Itu keriangan yang ada di jutaan orang, yang mereka menyongsong masa kampanye dengan bersiap-siap segala macam. Jadi sesungguhnya ada keriangan yang luar biasa, tapi kadang-kadang kita fokus kepada ketegangan. Padahal di luar sana ada jutaan yang merayakan suasana politik ini dengan keriangan. Itu yang harusnya kita tonjolkan juga ke depan. Kalau di atas elit saling bergandengan, tapi kalau di bawah gaduh. Apalagi kalau di sosmed, ini harus kita rubah, Mbak. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Anies tadi. Jadi politik itu dibikin asik, dibikin riang gembira. Anak-anak muda jangan dipertontonkan yang buruk-buruk. Nanti jadi tambah apatis, jadi pengen golput. Jangan sampai. Makanya tadi Pak Ganjar bilang, ayo anak muda kita libatkan. Saya juga anak muda, saya juga pengen melibatkan anak muda lebih banyak lagi untuk berpartisipasi. Karena sekarang Pak Prabowo sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi cawapres. Jadi kita pengen politik itu dibikin santai, dibikin riang gembira. Kalau di sosmed, ya kalau bisa jangan ada bulian-bulian lah. Meskipun kadang-kadang bulian-bulian itu juga seru. Karena saya memanfaatkan itu juga. Tapi yang jelas kita pengen anak-anak muda jangan sampai apatis, jangan sampai kapok, jangan sampai tidak mau ke TPS, jangan sampai antipati. Kita pengen ya politik itu dibawa gembira. Karena sekali lagi waktu di Mantan Naswa yang paling pertama, saya kan sangat-sangat anti politik, Mbak. Tapi ternyata setelah saya terjun, saya bisa punya banyak teman, banyak koneksi. Networking saya jadi luas. Yang dulu saya hanya bisa menyentuh 10, 100 orang, sekarang bisa menyentuh ribuan orang. Karena saya baru merasakan belusukan di luar Jawa dan ternyata itu menyenangkan sekali. Meskipun banyak keluhan, meskipun banyak komplain, meskipun banyak cibiran-cibiran, tapi itu saya tampung semua. Karena itu menjadi kekuatan tersendiri untuk saya dan Pak Prabowo. Bagi elit sih, bagi pejabat, aparat itu tinggal proporsional aja, proporsional dan profesional itu keharusan. Tapi kalau bagi rakyat, kalangan bawah, supaya disadari bahwa politik itu adalah keniscayaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lepas dari politik. Kalau Anda membutakan diri terhadap politik, Anda akan termakan oleh politik, menjadi korbannya politik. Oleh sebab itu tinggal memposisikan apakah Anda ingin menjadi pemain yang baik atau menjadi pengikut politik yang baik dengan memberikan suara, memberikan kritik, tergantung posisinya. Seperti
Najwa orang bilang seorang jurnalis, tapi sebenarnya dia politikus juga dalam arti selalu membuat pernyataan-pernyataan untuk mengarahkan perjalanan politik. Protes itu kan juga politik yang dilakukan oleh wartawan, ya, oleh buruh dan sebagainya. Itu politik semuanya. Karena politik itu kan artinya organisasi negara. Dan kita tidak bisa lepas dari organisasi negara. Oleh sebab itu jangan apatis, ikut di posisi apapun. Bahwa sebagai pimpinan politik kita harus semakin hati-hati, ya, karena kalau di atas itu kelihatan istilahnya tidak sejuk, di bawah itu bisa lebih tidak sejuk. Jadi benar bahwa dalam demokrasi kita harus adu gagasan, harus adu program. Apa gagasan itu? Apa program itu? Yaitu program yang bisa mengatasi kesulitan rakyat sekarang. Ini yang ditunggu oleh rakyat. Ini yang ditunggu oleh anak-anak muda, karena anak-anak muda ini sangat berkepentingan dengan masa depan, karena masa depan itu milik mereka. Jadi mereka berkepentingan dengan pekerjaan, mereka berkepentingan dengan nanti penghasilan mereka, mereka berkepentingan dengan mutu pendidikan. Jadi kita dalam kontestasi ini kita harus adu gagasan, adu program. Ini yang demokrasi yang sebenarnya, bukan demokrasi caci maki, bukan demokrasi curiga, bukan demokrasi pecah belah. Nah, ini kita harus belajar dari banyak negara lain. Ibaratkan sepak bola itu sebetulnya semua pemain itu nggak ada masalah. Yang masalah itu dua, satu wasit atau komentator. Lah Mbak Nana ini kalau ibarat sepak bola itu komentator. Saya jadi ingat cerita Gus Dur di Mesir. Di Mesir itu komentator bola di bawah Gibran, dioper kepada Prabowo, dioper lagi kepada Mahfud MD. Itu komentatornya memihak sejak awal. Jadi begitu komentator dibawa oleh Mahfud, digiring oleh, waduh sayang kok masuk, padahal harusnya nggak boleh masuk. Itu saudara-saudara. Itu komentator. Makanya komentator juga harus sama dengan wasit. Pemilu ini menentukan masa depan. Sekali ada kecurangan, permainan rusak, penonton turun ke lapangan, rusak semua pertandingan itu.